Assalamualaikum, apa kabar semuanya? Semoga sehat selalu dan bahagia selalu ya. Terima kasih buat teman-teman yang udah mau klik dan nonton video aku. Dan buat teman-teman yang baru gabung di channel aku ucapkan selamat datang dan salam kenal. Perkenalkan, aku Rilla, seorang ibu rumah tangga yang juga memiliki usaha toko sembako di rumah dan lagi belajar budgeting. Alhamdulillah bisa kembali sharing ke teman-teman mengenai budgeting aku di bulan November. Dan mohon maaf kalau untuk budgeting dan evaluasi di bulan Oktober itu nggak aku kontenin, karena memang pada saat bulan Oktober kemarin itu aku libur buat upload selama 1 bulan. Terasa banget ya teman-teman, ternyata kita sekarang udah di penghujung akhir tahun dari 2024. Masya Allah, 2024 ini menurut aku terasa singkat ya, entah sejak tahun berapa waktu itu berasa cepat aja berlalunya. Mungkin sejak udah kita mengenal yang namanya gadget ya atau sosial media, karena hari-hari kita dan waktu kita itu kebanyakan dipakai hanya sekedar buat scroll sosial media, dan ya kayaknya itu yang bikin waktu terasa singkat. Oke, jadi di sini aku ada sedikit perubahan nominal pada budgeting aku, karena yang sebelumnya transportasi itu aku anggarkan 450.000, tapi untuk di bulan November ini aku harus anggarkan sebanyak 1.200.000. Karena yang sebelumnya kendaraan Pak suami untuk bekerja itu menggunakan motor, tapi sejak pertengahan Oktober kemarin itu Pak suami dapat kendaraan dari kantor berupa mobil, jadi otomatis untuk transportasi pun bahan bakarnya pastinya beda ya teman-teman, bertambah untuk nominalnya. Selain biaya transportasi, di sini juga ada sedikit perubahan di belanja bulanan, karena kan untuk bulan-bulan sebelumnya itu aku anggarkan 350.000, tapi untuk di bulan November ini aku naikkan cuma 50.000 aja menjadi 400.000. Tapi selebihnya itu aku sama aja ya teman-teman, nggak ada perubahan. Jadi meskipun gaji Pak suami bertambah, untuk anggaran dapur, anggaran rumah, dan anggaran rumah tangga itu masih sama. Sebenarnya pendapatan Pak suami yang bertambah itu berbanding lurus ya dengan biaya transportasi juga yang ikut bertambah. Kata Pak suami nanti di akhir bulan katanya bisa diklaim, tapi aku udah udah mewanti-wanti, karena yang namanya klaim seperti ini biasanya nggak kembali 100%, makanya sebisa mungkin aku membuat untuk pengeluaran yang lain itu jangan ada yang bertambah. Pokoknya meskipun gaji bertambah, untuk gaya hidup sebisa mungkin harus tetap sama. Kalau bisa sih tabungannya yang bertambah. Amin. Sebenarnya tadi Pak suami pas pulang kerja mampir ke ATM itu di ATM yang nominalnya 100.000 ya teman-teman. Alhasil aku dikasih gaji nominalnya 100.000 semua. Jadi karena teman-teman tahu ya kalau misalnya aku budgeting itu kebanyakan pakai uang 50.000 di tiap dompetnya. Jadi tadi aku tukar di binder ungu. Di binder ungu itu kan untuk tabungan lebaran, kurban, sama tabungan rumah itu kan rata-rata pakai uang 50.000 ya teman-teman. Jadi aku tukar sebagian, dan sebagiannya lagi aku biarkan tetap 100.000 seperti ini. Aku rasa buat teman-teman yang melakukan budgeting pasti sebagian besar memiliki tujuan hidup seperti membeli rumah, atau haji, umroh, liburan ke destinasi wisata bersama keluarga pastinya ya. Tapi hal itu pastinya dapat kita lakukan kalau kita memiliki fondasi finansial yang kuat. Sayangnya kebanyakan orang itu nggak kuat menahan godaan belanja ya, termasuk aku pribadi ya teman-teman, karena biasanya semakin besar penghasilan maka semakin besar pula pengeluarannya. Kalau aku perhatikan nih, ada beberapa orang yang kalau misalnya penghasilannya bertambah, kita pun ingin mencoba semua hal yang selama ini kita inginkan, misalnya beli gadget baru, makan di luar setiap minggu, pokoknya belanja sana sini, selalu mau jalan, nongki-nongki sama bestie ya, kebanyakan seperti itu ya teman-teman. Ya namanya itu self reward, tapi kalau misalnya dilakukan secara terus-menerus, khawatirnya keuangan kalian bakalan tidak stabil. Kondisi itu bisa disebut inflasi gaya hidup, yang jika tidak segera diubah, kita bisa menggagalkan perencanaan keuangan kita di masa depan. Lifestyle creep atau juga disebut inflasi gaya hidup adalah kondisi di mana biaya hidup dan pengeluaran non-esensial tumbuh seiring meningkatnya pendapatan. Inflasi gaya hidup dapat membuat aktivitas atau barang tertentu itu tampak mewah ketika kita masih memiliki pendapatan atau standar hidup yang lebih rendah.
Dalam kasus gaya hidup yang buruk, pengeluaran yang tidak perlu ini bisa membuat tabungan kita bakalan terkuras. Sebenarnya untuk kalian mau bergaya hidup mewah itu nggak dilarang. Misalnya kalian mau memperbaiki rumah, membeli mobil mewah, atau kepingin liburan ke luar negeri, itu ya nggak apa-apa, sah-sah aja. Tapi jangan sampai itu kedepannya akan membuat inflasi gaya hidup yang biasanya terlihat pada orang yang berpenghasilan tinggi, tapi sebenarnya mereka itu terjebak ke dalam inflasi gaya hidup. Menerapkan gaya hidup sesuai dengan kemampuan itu akan terlihat lebih mudah jika kemampuan kita terbatas. Seringkali kita mengatakan pada diri sendiri, tabungan mungkin akan lebih besar setelah ada kenaikan gaji atau misalnya mendapatkan bonus tahunan, tapi sebenarnya peningkatan gaya hidup itu sulit untuk dicegah. Yang perlu teman-teman tahu, ternyata penyebab nomor satu inflasi gaya hidup adalah berbelanja dengan kartu kredit dan selalu gali lubang tutup lubang setiap bulannya. Kalau misalnya peningkatan tagihannya rata-rata itu bertambah, itu artinya kalian itu udah terlena pada gaya hidup yang buruk. Sebenarnya nggak apa-apa sih kalau misalnya teman-teman kepingin meningkatkan standar hidup dan berbelanja yang mewah-mewah, tapi jangan sampai ketika standar hidup itu yang meningkat akan membuat kita sulit untuk menabung, karena itu akan menjadi resiko finansial yang besar. Kalau misalnya penghasilan bertambah, bukan hal yang mustahil kalau misalnya teman-teman kepingin membeli rumah yang besar sekaligus menabung untuk masa pensiun nanti. Keseimbangan itu bisa terjadi kalau misalnya kita melakukan perencanaan yang sama seperti saat kita memiliki penghasilan sedikit, dan itu yang aku terapkan saat ini ya teman-teman. Meskipun pendapatan Pak suami bertambah, tapi sebisa mungkin aku tetap melakukan perencanaan keuangan yang sama ketika pendapatan Pak suami itu belum banyak. Saat ini aku lagi melakukan tabungan untuk membeli rumah ya teman-teman. Alhamdulillah ini udah jalan setahun. Jadi sedikit cerita, kalau dulu pada saat awal menikah aku dan Pak suami pernah ngontrak, dan untuk biaya kontrakannya itu 700 per bulan. Nah saat ini karena aku udah nggak ngontrak, aku tinggal sama orang tua, jadi untuk uang kontrakannya itu aku alihkan aja untuk tabungan rumah. Nominalnya sama ya teman-teman, 700.000. Kenapa nggak digenapin 1 juta? Ya karena memang saat itu di awal tahun lalu itu kemampuan kami seperti ini, dan ya nggak apa-apa untuk aku selesaikan dulu untuk 700.000 untuk 1 tahun ini. Insya Allah nanti kalau ada rezeki di tahun 2025 kepingin aku genapin 1 juta supaya semakin cepat terkumpul uangnya untuk membeli rumah, amin. Selain tabungan rumah, aku juga memiliki saving challenge yang lain, kayak misalnya untuk tabungan Idul Kurban, tabungan Lebaran untuk di tahun 2025, ada juga untuk home decor. Meskipun nominalnya nggak banyak ya teman-teman, palingan cuma 50.000 aja di tiap bulannya, tapi insya Allah kalau konsisten ini bakalan banyak ya teman-teman, dan nggak terasa ini udah pas ya, udah pas 12 bulan, karena tahun lalu itu aku awal budgeting itu di Desember 2023, dan alhamdulillah ini udah November 2024, jadi udah 11 bulan ya, 11 bulan, belum 12 bulan, tapi alhamdulillah ya, meskipun untuk trackernya belum penuh, tapi aku sangat bangga pada diri aku sendiri karena bisa konsisten menabung seperti ini. Dan semoga buat teman-teman yang juga kepingin menabung seperti ini diberikan kemudahan dan banyak rezeki supaya bisa menabung meskipun sedikit, tapi kalau kita konsisten itu bakalan terasa ya teman-teman banyaknya. Aku juga ada tabungan logam mulia. Nah ini untuk tabungan logam mulia, sebenarnya mungkin kedepannya kalau aku memiliki anak, tabungan ini bakalan aku jadikan buat tabungan anak, dan aku juga ada tabungan untuk dana pensiun, karena ya yang namanya kita bekerja nggak mungkin kita mau bekerja sampai tua. Berharapnya sih nanti di hari tua kita nggak perlu kerja, cukup menikmati hasil dari kerja keras kami ketika kita masih muda, ketika kita masih di usia produktif. Dan semoga teman-teman juga bisa berhasil menabung seperti ini. Yang penting kalian itu ada kemauan. Kalau udah ada kemauan, insya Allah bakalan kayak bakalan bisa gitu ya teman-teman. Aku juga dulunya merasa kayaknya susah ya menabung seperti ini, tapi ketika dijalani dan mungkin karena dikontenin, aku merasa bertanggung jawab untuk melaporkan keuangan aku ke teman-teman semuanya. Jadi teman-teman jangan menganggap ini aku pamer atau ria, karena ya sebenarnya ini aku lagi men-challenge diri aku, apakah aku bisa menabung dan konsisten seperti ini, dan alhamdulillah bisa ya.
ya. Coba teman-teman tanamkan, orang lain bisa, kalian juga pasti bisa. Semangat pokoknya. Dengan kita mengelola keuangan secara teratur, akan jauh lebih mudah bagi setiap orang untuk terhindar dari inflasi gaya hidup. Cara pertama untuk memastikan pengeluaran dan gaya hidup nggak ikutan naik ketika gaji naik adalah dengan kita melakukan budgeting. Pastikan kita menentukan budget untuk pengeluaran setelah kenaikan gaji itu berpegang pada pengeluaran sebelum kenaikan gaji. Seperti yang aku bilang tadi, sebenarnya nggak ada yang salah kalau misalnya teman-teman kepingin meningkatkan gaya hidup yang mengalami sedikit inflasi, tapi sebaiknya spending tetap harus dikontrol dengan baik agar inflasi gaya hidup itu nggak kebablasan. Dengan kita membuat atau menambah tujuan keuangan juga bisa mempermudah kita untuk menghindari yang namanya inflasi gaya hidup. Jadi kalau misal kemarin kalian hanya memiliki 2 tujuan keuangan untuk dicapai dalam waktu dekat, ya kalau bisa ditambah 1 lagi supaya porsi dari kenaikan gaji kalian itu bisa disimpan buat ditabung. Jangan sampai uang tersebut dihabiskan untuk memenuhi gaya hidup kalian yang ya terkesan FOMO atau sekedar mengikuti tren, padahal ya ternyata setelah kalian introspeksi itu nggak ada manfaatnya. Oh ya, sebenarnya ketika aku nggak share ke teman-teman mengenai budgeting aku di bulan Oktober, tapi sebenarnya di dunia nyata aku tetap melakukan budgeting ya, tapi nggak aku kontenin aja. Nah di sini aku lupa ya kalau ternyata ada sisa uang dari budgeting aku, itu aku sempilin di uang 1000-an, ada 300.000. Ini tuh seperti uang kaget ya teman-teman, karena aku lupa kalau udah nyimpan uang tersebut di binder biru ini. Jadi alhamdulillah ada tambahan ya teman-teman, aku simpan aja di belakang, jadi suatu saat kalau misalnya ada sesuatu yang kayak misalnya dana tak terduga atau biaya tak terduga, ya aku ambil dari pos di paling belakang itu. Ya kalau misalnya teman-teman merasa kesulitan dalam memenuhi kebutuhan pokok dalam alokasi gaji, sebaiknya teman-teman pertimbangkan untuk mencari penghasilan tambahan ya. Besar harapan semoga teman-teman bisa mencari pekerjaan sampingan yang bisa menghasilkan uang tambahan. Jadi sedikit cerita, aku itu dulu juga nggak ngerti yang namanya ngonten seperti ini, tapi karena aku ada kemauan, kepingin bisa memiliki penghasilan tambahan, karena pada saat itu memang kondisi keuangan Pak suami bisa dibilang kurang stabil ya teman-teman, gajinya tuh nggak menentu, jadi aku kepingin bisa memiliki penghasilan tambahan dan juga aktivitas yang tidak boring, karena kan dulu aku cuman di kontrakan, nggak ada kegiatan selain nunggu Pak suami pulang. Jadi isenglah aku untuk mencoba menjadi konten kreator di YouTube, dan alhamdulillah sekarang udah bisa memiliki gaji meskipun belum bisa gajian setiap bulannya, tapi kalau misalnya aku tekunin selama 1 bulan full aku upload itu aku bisa ya teman-teman, bisa gajian setiap bulan. Tapi memang aku karena memang kesibukan dunia nyataku yaitu warung sembako juga cukup sibuk, jadi alhasil aku harus memprioritaskan untuk jualan aku di warung sembako. Tapi nggak menutup kemungkinan aku juga kepingin mempelajari Shopee Affiliate dan FB Pro, karena aku perhatikan banyak banget teman-teman yang ternyata sukses di Shopee Affiliate dan FB Pro. Jadi ya nggak ada salahnya ya kita belajar memanfaatkan teknologi yang ada sekarang. Barangkali ada rezeki di sosial media ya teman-teman, yang penting kita manfaatkan secara positif, jangan disalahgunakan dan hindari yang namanya judi online. Yang nggak terasa ini udah di penghujung video, aku udah ngoceh. Semoga teman-teman nggak bosen ya sama video aku ini, dan semoga apa yang aku sharing ini bisa bermanfaat buat teman-teman semuanya. Bila teman-teman merasa video aku ini bermanfaat, boleh ya share link video aku di tab komunitas kalian. Mohon maaf kalau aku ada salah kata dan perbuatan di video ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.